Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Suara Optimis Channel. Dan kembali saya akan membawakan segmen Arabic Learning, yaitu yang berkaitan dengan mempelajari bahasa Arab atau yang berkaitan dengan bahasa Arab, bisa budaya dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, pada video ini saya akan berbicara tentang beberapa ungkapan dari bahasa Arab yang ternyata digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya tidak tepat. Ya. Tapi ungkapan itu sudah sangat populer, sudah seolah-olah menjadi bahasa Indonesia, sudah bahasa sehari-hari yang seringkali diucapkan. Tapi tentu saja karena tidak sesuai atau tidak tepat dengan misalnya gramatikanya, lebih baik ya kita menggunakan yang tepat. Contohnya kata amal jariah. Pasti kita sering banget kan mengatakan amal jariah. Ya, bukan hanya dalam kata-kata ya, tapi juga dalam tulisan, misalnya di kotak-kotak amal, itu kan selalu tertulis amal jariah. Orang yang meminta-minta di bis, misalnya apa, amal jariahnya Bu, amal jariahnya, itu kan sangat populer banget. Tapi sebenarnya kata amal jariah itu tidak tepat, baik secara gramatika maupun substansinya. Ya. Secara gramatika, itu kan dua-duanya bahasa Arab. Kata amal itu mudzakkar, kata untuk menunjukkan laki-laki, dan kata jariah adalah kata muannas untuk menunjukkan perempuan. Maka dua kata ini sebetulnya tidak bisa disatukan, amal jariah. Karena dalam bahasa Arab itu mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas. Maka harusnya amal jarin. Tapi itu tidak tepat ya. Jadi kata amal jariah itu tidak tepat secara kaidah kebahasa Araban. Kemudian secara substansi, sebenarnya ungkapan itu berasal dari sebuah hadis Nabi. Dan ungkapannya bukan amal jariah, tapi sodakoh jariyah. Kan itu berkaitan dengan hadis ya, yang idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin sodaqatin jariyatin. Nah, jelas sodakoh jariyah. Jadi yang benar adalah sodakoh jariyah. Jadi kalau kita berpidato misalnya bapak-bapak, ibu-ibu dimohon untuk memberikan sodakoh jariyah. Jadi artinya adalah sodakoh yang jariyah itu mengalir, lari. Apanya? Pahalanya mengalir dari dunia sampai akhirat. Kalau kita bersodakoh, misalnya memberikan sebagian harta kita untuk fakir miskin, untuk misalnya membangun masjid, maka pahalanya itu terus mengalir sampai kita nanti di hari akhir. Itu namanya jariyah. Jadi yang benar adalah sodakoh jariyah. Jadi rujukannya ada, yaitu hadis, gramatikanya benar. Maka sebaiknya itulah yang kita gunakan. Maka bagi yang sudah paham, tolonglah gunakan sodakoh jariyah. Di kotak-kotak amal itu gantilah yang amal jariah itu dengan sodakoh jariyah. Bukankah menggunakan yang tepat itu jauh lebih baik? Bukankah menggunakan yang ada dasarnya itu jauh lebih baik? Ya, jadi yuk kita gunakan sodakoh jariyah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, juga ini sangat populer, sering kali diucapkan, yaitu Asmaul Husna. Ya, atau Akhlakul Karimah. Ya kan?
ada asmaul husna, ada akhlakul karimah. Ini secara substansi memang tepat atau tidak menyalahi, tapi secara kaidah itu menyalahi. Karena apa? Ya, di sini naat man'ut ya, atau man'ut diikuti naat. Yang satu nakiro tidak ada alif lamnya, yang satunya alif lam. Padahal hukum naat man'ut itu kalau satunya ma'rifah maka harus ma'rifah, ada alif lam dua-duanya. Maka yang tepat adalah al-akhlak al-karimah. Atau tanpa al-akhlak karimah. Ya. Jadi misalnya, ya mari kita memperbaiki akhlak karimah kita. Kita tingkatkan akhlak karimah kita. Kalau bahasa Indonesia kan kalau menggunakan al nggak enak ya. Mari kita tingkatkan al-akhlak al-karimah. Agak gimana gitu ya. Ya bukannya alif lamnya. Akhlak karimah. Tapi jangan akhlakul karimah, karena itu nggak sesuai. Juga asma husna. Jadi Allah memiliki asma husna, gitu aja. Kalau pakai Allah memiliki al-asma al-husna. Nah, jadi asma husna atau al-asma al-husna. Jadi sekali lagi, bukan berarti saya ingin menyalahkan, tapi marilah kita menggunakan istilah yang tepat. Jadi ada 3 ya. Dalam hal ini yang saya ingin coba kemukakan ya. Yang pertama tadi amal jariyah, seharusnya sodakoh jariyah. Yang kedua al-akhlakul karimah, harusnya akhlak karimah atau al-akhlak al-karimah. Yang ketiga asmaul husna, harusnya al-asma al-husna. Atau demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam optimis.